Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu kesempatan untuk saya. Yang terhormat Ketua Duta Haji Bapak Tommy tapi tidak hadir, mungkin wakil-wakilnya, semua panitia, pengurus dan anggota Duta Haji yang hadir pada pagi hari ini. Sedikit saya perkenalkan, saya namanya Suharjo Notan. Hari ini saya diberi kesempatan, ya sangat terima kasih. Ya. Yang tidak umum itu atau sedikit sebagian, yaitu Tai Chi klasik atau Tai Chi tradisional. Nah, saya yang kenal salah satu di sini hanya Osapanya. Yuna ya. Untuk Indonesia, kebetulan saya juga mendirikan CNC Tai Chi Indonesia cabang dari Pusaka. Kira-kira demikian. Jadi kita jelas apa yang seminar ini akan disampaikan adalah dari salah satu Tai Chi klasik aliran yang atau termancing lebih tepatnya, ya. Karena Tai Chi ini gampang-gampang sulit, ya. Tapi ngomong gampang ya ada sulitnya. Lantas orang latihan Tai Chi beda-beda, ya. Gurunya gerakannya pasti ada beda, dikit-dikit ya. Muridnya juga demikian ya. Jadi kita nyontoh yang mana, yang benar yang mana, semua benar ya. Kembali lagi, kita Tai Chi itu adalah olahraga yang intelektual karena pendirinya ya atau Grandmaster berapa ratus tahun yang lalu ada peninggalan, ya peninggalan apa? Ya warisan pada kita adalah teori Tai Chi. Jadi kalau apapun aliran ngomong saya paling benar atau tidak, kembali lagi kepada Tai Chi Jian. Itu kira-kira demikian. Nah, hari ini tadi sudah disampaikan adalah yang mau disampaikan adalah mengenai Sung. Ini yang akan saya sampaikan. Semua orang, semua pelatih, semua aliran, semua master, oh Sung penting ini, Sung penting. Ya terutama aliran dari yang penting. Ya setelah seminar sama-sama tidak ngerti apa-apa ya, yang jelaskan juga tidak jelas, apalagi yang terima beda-beda pendapat ya. Akhirnya nggak ngerti ya Tai Chi klasik tingkatnya sampai mana nggak ngerti ya. Nah syukur kesempatan ini saya bisa menyampaikan sesuatu, menjabarkan, bisa diterima entah seberapa ya, karena ini waktu sangat berharga ya. Jadi Tai Chi Sung yang akan saya sampaikan adalah ada 5 jenis atau 5 tingkatan. Jadi jelas, 1 penjabaran, kedua nanti kita metode berlatih untuk mencapai tujuan itu. Jadi Sung itu nggak bisa ngomong hanya begini toh, nggak bisa ya. Ini 5 jenis saja, satu persatu harus dihayati. Karena Tai Chi itu tidak bisa ya lain dengan tadi-tadian apa ya. Kelihatan saya bisa ya, kalau dia ada bakat. Ini tidak bisa, harus dihayati ya. Teori Tai Chi saya membaca sudah 40 tahun ya. Sekarang kadang-kadang paling baca lagi karena kadang-kadang ada yang tidak jelas. Dan pengertian saya setiap satu periode itu berbeda. Ya, mungkin meningkat kalau saya latihan terus. Mungkin malah mundur kalau tidak latihan. Ya, jadi ngawur ngomongnya. Nah, sekarang kita langsung aja kepada materi, yaitu 5 jenis Sung. Sung yang 1, 2, 3 itu khusus untuk yang latihan jurus ya, jurus Tai Chi semua sama ya, 1, 2, 3. Lah yang keempat nanti beda, yang kelima beda lagi ya. Jadi saya untuk menyingkat waktu langsung aja, kita ingin menguasai atau bisa Tai Chi yang Sung dalam peragaan jurus. Ya, saya yang tahu di sini sudah banyak yang pinter ya, pelatih-pelatih juga banyak.
2 bulan lalu di Magelang itu ada 6 atau 5 yang tampil ya. Saya juga kagum juga ya. Gerakannya seperti anak muda semua ya. Saya tidak bisa begitu sekarang ya. Umur udah 76 ya. Jadi itu kelihatan kenapa bisa baik dan lain-lain itu. Nah ini juga baik semua ya. Itu karena dia memperagakan gaji ada sung. Sung yang pertama ada sung gai ya. Gai itu buka. Nah ini bahasa Tionghoa ini Mandarin dia agak susah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia atau dengan beberapa kata baru hampir tahu maksudnya. Sung itu ada yang ngomong kendor, ada yang ngomong rileks, ada yang ngomong lentur dan lain-lain ya. Semua benar tapi sebagian. Ya lebih baik kita kembali lagi kepada sung. Kalau sudah latihan baru nanti pelan-pelan tahu menghayati sung itu apa. Sung gai. Kalau rileks kita buka. Nah tadi yang dijabarkan oleh teman saya ini ya, Yandun ya, itu sung gai sebetulnya ya. Dia lebih menetik beratkan ke sung gai ya. Gai itu bukanya dibuka mananya persendian yang mana? Ya dari anatomi tubuh itu ada 9 persendian yang besar. Itu dulu yang dilatih ya, yaitu tangan 3, kaki 3 ya, tulang punggung kita 3 ya. Sekarang kita bicara satu persatu dari tangan aja ya. Tangan itu adalah pergelangan, siku dan pundak. Yang paling sulit dilatih sung gai itu adalah pundak. Cara melatih sung gai bagaimana? Nah itu kalau nanti bisa sung gai baru nanti banyak penjelasan atau dengan kata-kata seperti saja kayak baru tahu ya. Paling sulit kenapa pundak ya. Mungkin yang saya baca buku atau yang sudah bisa Mandarin jenjin gitu, seumur hidup nggak bisa kalau nggak dilatih, kalau nggak ngerti ya. Latihan gaji kayak apa, kamu jenjin itu aja nggak bisa, berarti tangan kamu belum sung gai ya. Itu levelnya ya seperti senam, untuk kesehatan bagus, untuk apa bagus ya, tapi nggak bisa lebih meningkat. Nah ini kesempatan ini sebetulnya saya pengen kalau yang ada kesempatan, kalau ada niat ya, kita ingin meningkatkan ya sung gai itu. Nah sung gai itu cara latihannya itu ya, kalau bahasa Inggrisnya stretching ya, menarik otot. Kalau bahasa Mandarinnya lacing ya. Jadi tulang dengan tulang sini ya, kalau supaya buka itu ya, sebetulnya kalau tidak ada ototnya buka sendiri ya bisa lepas kalau tidak ada daging gitu. Itu gampang ya. Kenapa kok tidak bisa? Karena ada ototnya. Lah otot itu kaku, tidak lentur. Nah itu harus supaya lentur seperti karet ditarik-tarik. Yang ditarik bukan tulangnya ya, tulangnya nggak bisa panjang ya, sama ya, ototnya yang ditarik. Nah cara melatih itu banyak. Dan saya kira pelatih-pelatih di sini ya, kalau sekarang jauh lebih sung gai daripada saya. Kenapa lebih muda sih? Waktu saya muda sih ya seperti itu. Sekarang sudah nggak bisa. Jadi saya nggak usah jelaskan di sini. Kalian latihan pancing, latihan diepung sepapa, latihan lain-lainnya, mungkin ada kencing-kencing ya dan lain-lain ya. Itu semua sung gai. Nah, termasuk saya tadi kenal ini guru yoga ya. Wah sini komplit banget guru yoga siapa ya? Siapa ini? Oh iya ya. Nah, tadi saya sempat berbincang-bincang. Yoga itu khusus narik otot lancip. Jadi terang seperti dia itu bukan saya ngajarin, dia ngajarin saya aja. Itu paling baik ya. Karena saya susah ya. Dari itu. Nah, IT ini harus terlalu rendah hati, ya. Bukan saya semua nomor 1. Ya nanti kalau betul-betul di sini dilihat ya, saya malu ya. Ya lentur sekali saya nggak bisa. Jadi
Jadi lancing itu sini sebelum itu ada pemanasan. Oh iya, ini sebetulnya asalnya dari klub Ling Tian Fung, betul ya? Nah, kemarin saya Pak Rudi datang ya, Pak Rudi manyain. Oh iya, kemarin dia nonton dengan saya Ling Tian Fung. Saya seumur hidup baru tahu, ternyata hebat. Bukan hebat, latihannya berat. Saya ngomong usianya berapa sih? Kamu kok berani latihan gini? 67. Wah, salut. Ya, salut. Saya nggak berani seperti dia. Jinjit 300 kali, betul ya? Di malam ngomong gitu. 300 kali jinjit. Wah, nanti kan mulai ini saya bisa jalan. Tapi saya salut, masih bisa. Ya, terutama yang masih muda harus keliru ya. Nah, itu semua baru latihan lancing. Ya, hasil ada untuk kesehatan bisa, tapi levelnya baru satu sung aja. Setelah lancing ini baru bisa sungkai. Nah, untuk latihan Daichi pasti akan beda dengan orang yang tidak bisa sungkai. Ya, saya mungkin tidak perlu memperagakan ya karena lebih jelek dengan pelatih sini ya sungkai itu ya. Itu tingkatan pertama. Nah, tingkatan kedua, nah ini yang agak sulit ya. Sung san. San itu menyebar, mengembang. Lah, setelah persendian kita ini bisa buka, ya caranya tadi adalah stretching, ya latihan yoga, latihan Ling Tian Fung dan lain-lain ya. Itu pemanasan batin itu semua bisa. Sung san ini, nah ini yang perlu ya. Sung san seperti apa cara latihan? Mengembang, yang mengembang apa? Pertama, bodi kita bisa mengembang. Kedua, kita merasakan tubuh kita sekitarnya itu ada satu jenjang, ada Ji. Ya, jadi Ji itu belum tentu yang kita tahu mungkin Jiku mau sulit ini itu, ya di dalam betul, ya di dalam. Bisa nggak Ji itu keluar? Bisa. Kalau dilatih, kalau enggak ya nggak bisa. Ya, lah itu mengembang seperti bola. Ya susah. Lah ini kalau latihan Daichi ya itu nggak bisa dilihat saja, itu harus dipegang. Ya, saya minta 4 pelatih ke sini sama ya ini murid saya yang top sini. Ya, jadi saya tidak semua terlibat. Tapi bisa tahu karena kalau enggak ya saya ngomong bohong aja dipercaya nanti repot. Ya, enggak ada isinya. Untuk mengerti sung san seperti apa? Tolong 4 pelatih bisa sini ya ke atas ya. Nah, nanti kalau waktu latihan nanti ditularkan kepada itu rumensi koso ya. Itu maksudnya begini. Bukan kalau hanya dari mulut ya, lihat YouTube aja semua bisa. Begini ya, jadi saya yang sampaikan di sini kita lepas dari pelajaran yang saya belajar dengan aliran CMC Daichi. Jadi mungkin kalau ada aliran yang lain, ya itu mungkin tidak pas ya. Jadi kalau saya dikritik ya apa ya nggak apa-apa ya. Aliran saya di sini, saya bisa di sini aja. Saya nggak bisa, ya itu. Nah begini, sung san itu ya kita latihan Daichi itu lentur, kendor, apa hanya itu selalu hanya tingkat 1, tingkat dasar. Sung san ini ya badan kita harus bisa mengembang. Lah kembang kempis itu ada aturannya, ya. Latihan Daichi yang adalah latihan luar bentuk, yang meningkat lagi adalah latihan pernapasan atau Ji. Nah, pernapasan itu kalau sambil tadi yang dilatih itu yang cangkem ya, kita juga harus Ji di dalam ini dilatih ya. Nah, ini 5 ya. Kalau dari sebutnya dia ngomong ini kita ucap itu bisa dilatih kempis dan mengembang. Ya. Pertama kiri,
ya kiri sini, ya, ya ini ma, ya. Coba sini semua, ya ini ditempel di sini ya. Lantas buang napas. Nah ini Tai Chi, latihan pernapasan kita dari kasar ke halus. Ini kasar, ya. Nah, kempes Dani coba, kempes. Nah, lama-lama dihalusi ya. Wah, dilepas, belembung, menggelembung, betul enggak? Berasa enggak? Ya, berasa enggak? Nah, kalau yang enggak berasa, ya pegang saya nih, ya, ini, ya. Ada dilatih kiri coba, ini. Ya, ini berasa ya. Ini badannya ini seperti bola ya. Nanti yang tidak percaya teman-teman pelatihnya ya. Ya. Lah, ini badan kita dilatih ya. Itu bisa sungsang, bisa menggelembung. Ya. Menggelembung itu ke kanan kiri ya, ke kanan kiri. Nah, coba ya, nanti napasnya yang halus, yang panjang ya. Ini sudah tahu ya, ya bisa enggak nanti di rumah dilatih sendiri ya. Iya. Nah, ini mulai diperhatikan. Bisa ini jangan mikirkan kita keluar mana, hanya sini aja nama, ya, relax. Nah ini latihan dalam, ya, sini, ya, nanti dilatih semua, terutama yang kurus-kurus. Oh saya nggak mungkin bisa, saya bukan balon, bukan begitu, ini ilmu. Ya, kurus pun bisa lebih kempes toh. Yang gendut pun juga bisa, sama, itu tidak ada pengaruhnya. Ya, tahu ya, ini 1, 2, 3, ini jantung ya. Tapi kalau saya latihan sini tidak berani nonton sekali ya, khawatirnya jantungnya berhenti. Ya, tapi ini di sini, ya, ini sini, buang nafas, buang. Ya, baru ada perbedaan sedikit sekali, lama-lama sampai banyak. Ya, perbedaan napas itu buang, tarik, kempes. Jadi kita waktu merilekkan apa-apa, salah satu cara membuang napas. Ya, Tai Chi itu membuang, bukan begitu ya, itu kasar ya, halus. Semua tangan kalau di atas ya, kita kepengen rileks, itu hanya membuang nafas, bukan begini kan, ya. Tai Chi itu, ya. Kalau sini bisa semua dipakai dalam jurus, dihayati satu persatu, nanti bisa tahu ini salah satu ilmu, ya. Nah sini paru-paru. Ya, pertama bedanya sedikit tidak apa-apa ya. Lama-lama semua bisa kempes ya. Itu namanya sudah susah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ketika itu didorong atau ya kamu dari belakang ya. Ini sebetulnya kalau sudah latihan ini gampang. Nah, belakang. Sini ya. Nih, ini. Wah, ini belum ya. Nih. Di sini, ya, ini belakang bisa nafas, ya, di belakang nih, ya, ini bisa nafas, ya, buang, isi, buang, isi, ya, semua itu badan itu
ya, berasa. Ini memang semua harus dipegang ya. Jadi sendiri, dicek sendiri semua ya. Betul apa tidak ya, bohong apa tidak. Nah, itu dilatih semua. Jadi badan kita bisa sungsang. Kalau kita sudah latihan di situ, itu sebetulnya yang di situ tuh napas kasar itu. Lama-lama nanti kalau kamu sudah latihan cangcuan, ada ji di dalam. Yang masuk itu jinya di dalam, ya. Jadi ada beda. Dari tadian dia bisa nyalur ke sini. Kalau sudah sampai tingkatan itu, ya, sungsang ini, ya, itu nggak perlu pakai tangan, hanya pakai pikiran, ya. Ya, betul. Jadi tingkatan Daichi satu adalah bentuk luar, ya, sungkai aja udah cukup. Kedua, pernapasan Ji. Ji itu bisa untuk apa? Mengobati kita punya organ tubuh pucat. Bagaimana caranya? Ya latihan dari kasar dulu, latihan cangcuan. Kita punya modal di tadian itu jinya banyak. Pikiran kita kemana? Ya, kesincang itu bisa jinya ke situ. Kalau W ini bisa ke W. Kadang-kadang saya sendiri penyakitnya mah ya, itu bisa ke situ. Dia membantu mengobati. Iya, ke sini bisa, ya, ke belakang bisa. Nah ini tujuan untuk kesehatan, latihan jikung bisa untuk pengobatan. Itu bukan apa itu palsu ya, atau itu hanya ngomong kosong, ngomong besar, tidak. Tapi yang bisa, yang tekun minim sekali, jadi susah. Ya, ini 5 ini, ya, gimana? Ya, saya tidak tahu nih, dia ikut-ikutan sampai ke atas ya. Ya, ya. Kenapa? Ya, ini sini ya. Ya, gimana? Coba buat. Nah, ini sudah ada cuma sedikit, ya. Ini tiap orang memang beda-beda, termasuk saya, karena saya ini barusan operasi, ya. Saya pakai sabuk. Jadi yang kena sabuk itu gelembungnya ada di luar sabuk lebih, jadi sepertinya gelembungnya ke atas, ya. Ini gara-gara sabuk, bukan salah siapa-siapa, ya. Saya tidak salah, ya. Butuh sih. Jadi semua nanti dilatih sendiri akan menemukan sesuatu, ya. Haiji itu adalah menghayati, nanti bisa ku. Ku itu bahasa Indonesia susah ya. C-U temu itu. Itu baru bisa nikah. Nah, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ya, kalau dia ini intelektual, dia orang konsen, begitu sini ngomong, dia nangkepnya 90%. Ini maaf, ini nggak bisa Mandarin, ngomong apa-apa nggak ngerti, dia hanya 20%. Lah ini yang salah bukan saya ya, karena bakatnya masing-masing. Ya, itulah kira-kira gaji seperti itu. Ya. Nanti mempelajari yang bagian dalam, semua seperti caranya seperti itu. Ya, bisa dipraktekkan. Dari kasar ke halus. Ya, kita jangan kepengin sendiri. Itu namanya kalau kopi ya. Apa ini? Sui pao, sui cucen. Ya, kalau airnya sudah penuh, dia akan membludak sendiri. Ya, suantau, jauh, zerace. Ya, kalau kapal melewati jembatan,
jembatannya sempit ini, ya. Dia ini kalau miring sedikit nabrak, nggak usah khawatir. Otomatis kalau sudah di depannya dia akan membetulin posisinya sendiri. Nah itu haji di situ. Kamu bisa memenangkan, bisa bela diri, semua adalah alami. Jangan dipaksakan gini, saya menang. Itu bukan haji, menang sih menang, tapi bukan haji. Kalau haji itu dia begini aja dia geser udah hilang, lah itu haji, ya. Nah, itu semua kurang lebihnya. Ini baru tingkatan sungsan. Sungsan itu kalau jinnya ini sudah banyak, bisa keluar ke luar tubuh. Ini betul seperti ada bola, ya. Nah, saya punya satu guru yoga di Broto ya, lain dengan guru yoga Surabaya ya. Itu dia atlet pijat juga. Dia waktu tabrakan, udah dia ngomong karena dia latihan Qigong ini dari yoga, dia itu ada lapisan. Waktu itu saya yang tidak percaya. Ini ngomong kosong apa ya? Orangnya udah meninggal ya 80 lebih. Itu dibentur sini nggak bisa. Dia sampai sini berhenti sendiri. Ya arahnya bisa lah itu loh. Kalau tadi tingkatan tertinggi itu nggak bisa disentuh sampai nempel, nggak bisa. Jinnya keluar. Ya, ibaratnya orang kaya sekali di mana-mana nyumbang ya. Nah, tapi kalau miskin ya kamu udah ada jinnya, nggak latihan ya. Saya pengen itu ya nggak bisa. Ya kaya dulu, baru nanti nyumbang. Gitu. Kira-kira sih begitu teorinya ya. Itu hukum alam, ya. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga, ya. Nah, yang ketiga adalah sungjen. Nah, mungkin semua sudah tahu nih, sungjen itu gampang. Kalau sung, apa otomatis mengendap? Ya, itu teorinya beginilah. Ya, minum kopi, ya minum teh, ya. Itu dikasih air panas, ya. Itu kopinya naik, tehnya naik, ya. Harus dibiarkan apa digoyang-goyang supaya turun. Harus dibiarkan dong. Lah itu nanti akan mengendap. Lah kalau kita bisa badannya seperti air, sung semua, yang mana yang sung itu? Sungai, ya, dari kesendian semua sung, ya, itu akan turun ke tadi yang ngomong itu yang ke telapak kaki. Jadi ini ya, kalau ilmu taiji itu dilatih, dihayati, bukan diulang-ulang gerakan. Ini maaf ya, jadi beda. Saya pengen pinter, ulang, ya kamu udah bisa sung terus. Dihayati, ya jalan. Nah, seperti ini jalan. Nah, sekarang coba cara latihan sungjen, ya. Ya, dari sana boleh, dari sini boleh, menghadap ke sana. Ini jalan. Ya, kita sudah tahu loh. Ini sungjen cara latihan itu hanya udah, ya. Ini toh berat badan di sini semua. Nah, ini dipindah ke sini. Ya, pelan-pelan. Ya, 50, 60, 70, ya sampai kosong berat semua di sini. Coba ikut, ya, maju, ya dari sana ke sini boleh, ya sini ke sana boleh, ya. Kamu ngasih perhatian, coba, yang usahaku seperti gitu, ya, coba, di sini boleh, itu boleh, ya, coba. Dari sini. Ini harus pelan. Coba mulai. Kecepatan. Dari sini siku. Ya. Ya, terus
Pelan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Lah jalan seperti itu ada yang mengatakan seperti lodo cousamo. Onta itu jalan di padang pasir. Pernah lihat enggak? Pernah lihat gambarnya ya? Onta juga pernah lihat, tapi bukan di padang pasir, kebun binatang ya. Lah ini seperti ini. Dia karena sini maju ya. Coba mulai ini. Angkat. Ya. Ya, dia ini mulai set masuk. 1, 2 ini mulai set. Ya, bahasa Jawa set set set. Harus punya perasaan seperti itu. Sampai 100% di sini belakang jinjit. Belakang jinjit, angkat. Nah ini namanya yang belakang jinjit. Belakang 0. Ya, kalau ngomong saya sudah 100% angkat belakang. Lo begini terus ya. Belum 100. Nah, latihannya pikiran kita seperti jalan di pasir ya. Nah, coba semua menghayati. Mungkin semua tahu sudah bisa, tapi cara latihan begini mungkin nggak tahu ya. Kenapa ada tulisan Sungjen Jingling? Ya nggak mungkin ya. Kalau Sungjen sudah di sini, mana bisa Jingling? Salah satu adalah ini kalau 100% Sungjen, otomatis ini Jingling. Nah, itu kalau latihan diingat-ingat salah satu gitu. Ya, salah satu seperti itu. Lah Sungjen memang masih ada arti lain. Ya. Ji Jentangir. Kalau kita sudah bisa latihan Ji Jentangir, itu juga jen. Jentangir. Tapi kalau kita yang umum latihan kita Sungjen itu adalah seperti ini. Nah sekarang di telapak kaki, tadi kita ngomong telapak kaki. Ini kalau detail lagi telapak kaki yang mana? Telapak kaki itu lebar. Yang mana? Apa namanya? Ya, nah ini lumayan ya. Telapak kaki ya, sepertiga dari jari depan. Ya, sepertiga di tengah-tengah. Ya, kalau sini ada lekukan itu, tonjok itu di tengah-tengah. Itu bukan satu titik, sekitar titik situ. Ya, kalau kita kepengen titik situ terus ya, nanti jadi goyang-goyang. Satu titik kok gampang goyang ya. Di sekitar situ. Ya, Yongqie de Shizhouwei itu di situ. Ya. Jadi kalau mau latihan di rumah sendiri, ini di sini 100, sini enteng. Jingling. Sini dak. Jingling. Iya, pindah. Nah, ini. Kira-kira seperti ini. Ya. Pertama dari sana jalan ke sini, ya. Yang berhasil 3 kali. Nanti 5 kali, nanti 10 kali berhasil. Nah, ini cara melatih nantinya di Jia jurus itu kelihatan dia luar biasa. Luar biasa. Satu lagi cara latihan adalah ini diangkat ya. Diangkat. Nah, ini ditendang. Angkat coba. Ya. Ini jangan goyang. Ini hanya begini toh, lututnya jangan goyang. Angkat, ya 3 kali. 1, lutut jangan goyang. 2, ya tangan tidak usah ikut ya tidak apa-apa. 3 kali coba. Lah ini juga sama. Untuk latihan Sungjen yang satu jingling. Ya. Ya. Iya. Ya, coba lagi. Lah, pertama ya kita latihan dari kasar. Ya.
seperti montalnya. Ini lama-lama kita latihan dihalusin. Ya, ini di sini kita masuk sini, udah otomatis ya. Ini ya, otomatis lama-lama seperti itu. Nah, itu dimasukkan ke peragaan jurus. Kualitasnya akan berubah semua. Ya. Lah 3 ini Sunggai, Sungsan, Sungjen ini semua dipakai untuk jurus. Jurus adalah dasar dari Taiji. Tapi yang Sung ya, ini untuk tingkat menengah ya. Jadi kita nanti memperagakan ya Sunggai itu ya, kita tidak ada yang begini ya. Ini tidak enak lah ya. Nah, kita semua sini ya, ini Paidel yang kelihatan ya. Apa kita ya, semua termasuk ini semua. Nah, itu akan memperbaiki kualitas jurus kita. Ya, ini kira-kira sudah jelas ya. Jadi hari ini cara melatih Sung dan bisa dipakai untuk jurus meningkatkan kualitas adalah seperti ini. Nah, sekarang teruskan ya. Nanti kapan-kapan ini pelatihnya ya, biar terima berapa nanti akan dikasih semua ya. Yang keempat, Sung Jing. Kita sudah Sung, harus Jing. Nah, ini paling gampang, paling jelas. Cangcong, coba cangcong seperti apa? Cangcong, coba. Ya, terus cangcong di pelatihannya seperti apa coba? Iya. Ya, ini kalau saya ya dari aliran salah tidak ada yang salah. Saya bukan cerita salah benar, cuma mengenalkan yang saya latih. Jingse itu cangcong. Ya, ada yang gini. Ya, ini telapak kaki menghadap ke depan. Kalau ini orangnya agak kecil, ya, selebar bahu, ya, ini terlalu lebar, ya. Jadi selebar bahu, ya, harus tahu badannya kita seberapa ya, jangan tiru-tiru yang tinggi besar, ya. Kelebaran, nah segini cukup, nanti segini cukup, ya, segini, ya. Ini lurus dulu, ya. Jadi cangcong itu salah satu jikung. Jikung berdiri, ya, posisi berdiri. Tapi yang jikung duduk, jikung tidur. 3 unsur pokok kalau latihan jikung sama latihan cangcong. Apa? Latihan ini jikung, cangcong apa itu? 3 unsur pokok. Sampai yang usul, ya. 1. Piao Sen. Piao itu mengatur, ya, mengatur postur tubuh. Nah, sekarang mau latihan apa? Cangcong, berarti berdiri. Postur tubuh kita lihat. Ini Sung, cangcong, dan ini terlalu rendah, ya. Saya tidak mau salah ya. Aliran saya adalah ini di sini, ya. Ini pantatnya ke depan, so willy, ya, ini ke depan. Nah, ini ke depan, otomatis ini ke bawah, ya, ke bawah nekuk. Nekuknya itu kalau bahasa Jawa lebih tepat, bukan nekuk sekali, tapi melengkung. Nah, seperti ini. Lantas sini. Ya, terutama yang pantatnya besar ya. Ini
ini bukan baru menyinggung ya. Ini diratakan. Nah, ini rata. Nah, kalau ditempel di tembok, ya, ini tangan nggak boleh masuk. Ini sewede caranya. Ini aku. Nah, itu postur. Badan tetap lurus, ya. Ini drooping shape, ya. Kepala itu nggak boleh terlalu nunduk, nggak boleh terlalu menengah, ya. Ini payung menghadap ke atas, ya. Nah, itu dibetulin sendiri. Kalau sampai titik yang paling benar lama-lama, itu akan merasa yang paling terenak. Haji karena postur tubuhnya tinggi, pendek, gemuk, mungkin dari luar ada beda-beda, dalamnya sama. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan dilihat dari posturnya. Gimana ini? Wah, kasihan nanti nggak bisa terus. Ya, pelatihnya harus tahu. Oh, ada garis besarnya benar. Nah, kalau sudah cangklang begini, ya. Jadi yang diperhatikan ini 3 titik. Ya, 3 titik. Satu target. Nah, target termasuk belakang ini benar ya. Nah, ini masih ini apa? Nah, ini tangan bisa masuk kalau dia ditempel tembok ya. Ini harus sungguh. Coba ini. Lah benar. Ya, pulang belakang. Jadi belakang harus lurus. Target. Nah, ini jangan terlalu bengkok. Ya, salah satu dari ngomong latihan Taiji, lututnya sakit karena cangkongnya sudah sakit, ditambah jurusnya, ya, melengkung. Ini berdiri. Dan ini masuk dan sudah begini. Udah. Tangan di sini aja seperti sisir boleh, jangan terlalu lebar. Ya, ini relax. Ini menghadap ke atas. Nah, ini bagus ini. Ya, jangan terlalu lekuk. Ya, ini kurang ke belakang. Nah, ini ke depan, ini ke belakang. Ini. Nah, coba. Nah, ini sini benar, di sini ya ini semua relax ya. Nah, ini ke atas. Nah, semua begitu. Nah, ini ya, coba. Ini teman-teman coba berdiri dulu. Ini ke depan, ini melengkung dok sedikit. Ya. Nah, ini langsung pakai sedikit. Nah, ini menghadap ke atas. Nah, nanti direlakan semua. Kalau sudah benar, ini baru postur. Kedua, tiausi, ya, mengatur pernapasan. Ya, jadi bukan begini dong. Ini setelah benar kita mengatur pernapasan. Itu ada namanya tanggir busi, busi. Nah, napasnya di sini. Cara latihan, ya, coba begini semua. Ya, contoh begini kan, ya. Tangannya di sini, ya. Buang nafas, tarik nafas, kakinya yang benar seperti itu, buang, kempes, tarik, buang. Nah, ini memang pertama akan dipaksa, ya, supaya hidup sini ya. Buang, kempes, ya, tarik kembali.
lama-lama nggak boleh maksa sama sekali, tapi sudah di situ. Buang. Narik. Sebetulnya bukan narik, seperti bola ditekan, dilepas saja dia dilembut sendiri. Itu yang benar. Bukan bukan begitu ya. Lepas. Lah, waktu kempes itu pertama agak dipaksa. Nanti narik napasnya dilepas seperti bola. Coba buang, tarik, buang. Ini hari ini baru tahu ya. Jadi ada perbedaan. Ya, kalau perbedaan itu ya satu pun ya sudah ada perbedaan ya. Tapi yang diminta ya lebih dari itu ya. Jadi besok lebih lagi. Asal tahu dulu, ya mau nggak mau harus dipegang. Ya, iya. Nah ini kalau sudah bisa target musik, ya ini di sini kumpul ji semua, kumpul tenaga. Oh bisa, ya tenaga itu bukan dari sini, ya kalau dari sini kan itu dari perut, ya. Nah nih sekarang ini, ya tekan, ya, ya, lurus ini tekan, ya, ya. Ada tenaga enggak? Iya, itu nih buktikan ya. Ada ya, ya dikit-dikit ada. Wah ini bisa, kan? Oh jatuh. Ada nih. Ya, ini lumayan juga, cuma belum pas. Kamu begini boleh? Ya, ya. Fasih, ya, ya. Kira-kira nantinya seperti itu, ya, Taiji. Semua bisa kalau sudah dilatih. Ada perbedaan itu, ya. Meledak, tangan ini, tenaganya itu meledak. Ya, pertama latihan hanya ini, pikiran dan dalamannya. Pada satu saat itu bisa meledak. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini namanya apa? Sungji, diam. Ya. Terus satu lagi ini di atas ya, pintu sih. Ini satu garis lurus. Nah, tadi yang dunia ngomongnya dia ada betulnya juga. Coba kamu begini, merasa apa? Yang dalam latihan pernapasan yang belum berasa. Kalau kamu sudah latihan pernapasan, itu baru bisa berasa. Ada apa? Oh iya, jinnya ini lama-lama ditantian ada ya. Iya. Ini namanya apa? Waktu latihan diam, kamu menuju ke gerak. Cing cung jutung. Nah, ini kalau bisa ngerti kopi ya. Ya seperti ini. Posturnya benar. Ya, pernapasannya benar. Kamu meminta ya menuju dalamnya goyang. Sebetulnya jangan meminta, tidak boleh ya, itu kasar ya. Nanti keluar sendiri. Setiap orang beda-beda. Ada dia anak, ya. Ada dia yang jinnya bisa turun ke bagian, masuk ke belakang nih, langsung ke atas. Ada banyak yang tidak bisa terasa seperti saya. Tungguin latihan lagi. Tapi di sini, nah itu jalannya dari mana? Gak tahu tuh. Tahu-tahu di sini berasa gerem. Bagaimana? Ya tidak salah, memang paketnya begitu ya. Jadi kita tiap orang itu tidak boleh meminta. Kalau yang percaya agama akan diberi sesuatu.
Nah, ketika aku begitu ya sudah, ya temennya jangan jalan. Gimana? Ya, gimana? Nah, ini betul. Sekarang begini, saya terakhir belum selesai ya. 3 unsur pokok, 1 postur, 1 pernapasan. Nah, yang terakhir ini Tiao Sing, mengatur hati, mengatur pikiran. Nah, itu yang dinamakan Yung I Uyung Li. Kakinya seperti kantong semua. Nah, ini melengkung dikit. Melengkung dikit. Nah, tangan seperti ini. Nah, itu mau jise, ya, mau jise. Ya. Nah, sekarang konsentrasi, ya, mata setengah dipejamkan, nggak usah dilihat lain-lainnya. Konsentrasi, pakai pikiran. Ini ada naga yang naik. Ini sudah lumayan. Gimana? Ya. Ini tetap. Ini namanya tension. Ada apa? Ya, itu saya yang tadi katakan tidak diminta dapat. Dia izinnya tahu-tahu lari sini. Ya ini seperti saya daerah. Ya itu persis. Tahu-tahu di sini dong. Yang bahkan ada dia berasa dari sini naik tuh. Glek. Tapi saya latihan setengah mati, cari guru, cari teman siapa, nggak bisa sampai hari ini, nggak tahu besok ya. Sampai hari ini nggak bisa. Ya kamu udah lumayan tingkatannya sama nggak bisa. Ya, ini ternyata lumayan loh. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Ini kebetulan ada yang bertanya. Ya. Setelah Laosu menyampaikan dari awal sampai dengan hari ini, ya. Itu tetap masih yang sederhananya pada saat mereka kembali ke rumah, ya. Ini kan harus diulang lagi dan diulang lagi, ya. Sehingga bisa menjadi sesuatu kepada diri kita. Ya. Nah, pertanyaan yang paling sederhana, ini pada saat dia tarik nafas, perut itu mengembang atau dia menghenti. Pada saat dia keluarin nafas, itu dia mengembang atau menghenti. Ini yang paling kasar itu. Ya. Tolong diulang sekali lagi semua Ya. teman-teman yang lain. Untuk kali ini ya, itu adalah pernapasan Sun Wuxi. Ya, kita pegang sini, dibuang dulu nempes. Setelah itu tangannya, tenaganya ya pertama ditekan dulu. Itu pelan-pelan dikurangi tenaganya, dilepas. Ini seperti bola dipecet ini, yang mengepis, begitu dilepas dia kembali. Nah ini dilatih, ya nggak usah 100 kali kalau saya sama murid-murid di lapangan cukup 10 kali. Ya setelah latihan siapa cukup 10 kali. Ya sampai pernapasan ini menjadi alami, punya diri sendiri, menjadi enak. Jangan sampai itu, jangan baik sih tidak ada itu. Gimana? Ini ditekan ya, buang napas. Nanti akan mendapatkan, ini benar-benar nanti mendapatkan sesuatu berarti ya. Mungkin ada beda sedikit. Prinsipnya kalau tidak melanggar, ya nggak apa-apa. Itu berarti akan seseorang. Mungkin bisa melebihi saya. Dia ngomong langsung di sini. Nanti ini dia bisa. Saya di sini sudah berasa. Itu bahkan gimana? Ya. Xiaodoudin bisa latihan. Oh iya ada. Ini rumahnya saja. Jadi jangan lihat postur tubuhnya, ya. Lihat, udah boleh cepet. Gini, kita menurut bakat masing-masing.
Kalau dia baru males pelan, kita nunggu di belakangnya. Ya, ingin itu kita pikiran itu di belakangnya. Jangan sering kebalik. Saya pengen begini, pikiran dulu. Ini udah bisa. Terus marah, terus apa? Wah itu untuk gaji malah tidak sehat. Gitu, jangan kebalik. Ya, kita di belakang. Nanti yang terakhir ini sungguh lebih jelas lagi. Ya, teori gaji itu adalah rileks, menepis, memenangkan, kalah dulu, baru menang, diserang dulu, baru balas. Nah ini yang terakhir untuk gaji bela diri. Ya, harus latihan besok. Dan banyak yang belum mampat besok. Ini besok ini Pak. Saya pikir yang menang sih menang. Ya saya juga sering kalah ya. Tapi itu bukan teknik gaji. Ya seumur hidup dia nggak ngerti. Nah ini yang terakhir yaitu teknik bela diri gaji. Namanya sungguh. Ya, loh kita sungguh bisa buat. Nggak ngerti dong. Ini sekarang ya. Langsung sudah tolong dijelasin jadi bahasa Mandarinnya. Ya. Kebetulan teman-teman di sini kan banyak ya. Iya. Jadi pada saat waktu kasih Mandarin tolong diterjemahkan. Iya. Ya maaf ya. Nah, sungguh itu, ya kita ngomong aja relax sudah ya. Wah itu untuk menepis, memenangkan. Gunanya apa? Ini yang kelima, yang terakhir. Daijijen bisa untuk bela diri dan bisa. Memang pertama Daijijen itu adalah untuk bela diri. Lah lama-lama berkembang karena jarang berkelahi ya dari putri blood, maka menjadi olahraga massal untuk kesehatan saja. Ngomong tahu kalau mau yang sampai ke situ ya sebagian orang. Ya. Lah teknik dari bela diri Daijijen itu dengan bela diri lain kadang-kadang bertolak belakang. Ya. Semua kepingin kecepatan, tenaga yang besar. Dilatih ratusan kali, kalau bisa ribuan. Daijijen tidak. Dilatih ketenangan. Dilatih membuang tenaga. Ya. Setelah tenaga itu kalian benar-benar bisa kosong. Ya, tapi latihan juga pernapasan. Tahu-tahu ya akan timbul tenaga yang sangat dahsyat. Itu namanya tenaga dalam. Ya, itu namanya luar jantung ini. Orang banyak yang ngomong, ya termasuk teman-teman di mana pun, luar jantung ini gimana? Susah. Kamu latihan dan udah, ya selama ini nggak bisa. Sungguh 5 teknik untuk memenangkan dari gaji. 24 ya, tidak apa-apa sini lihat boleh ya. Ini begini ya. Sekarang masuk ke Duiso ya, masih ada waktu ya, ada ya. Duiso itu gaji bukan pukul-pukulan, bukan tendang-tendangan. Itu melatih kepekaan. Peka apa? Peka arah dari tenaga lawan. Dia larinya kemana? Pasti tenaga lawan akan menyerang saya. Nah, saya harus tahu caranya, tahu ya kita latihan caranya. Nah, kita tahu enggak? Daijijen dalam jurus pasti ada penglician, yaitu bela dirinya Daijijen hanya penglician. Ya, ada saja mengatakan penglician si rejat penglician itu harus serius. Ya, sanksian, siangsui dan nanti atas bawah diserang orang tidak bisa masuk kalau kita bisa penglician. Ya, dan haji ini lain tahu dia bagaimana menyerang saya.
Jitung setiap kejadian. Saya pakai tenaga kecil untuk menghadapi tenaga yang besar. Ya, dia canggih, dia cuy putih-putih. Kita harus nempel terus, ya. Tidak boleh apa ini putih-putih. Ini tidak boleh lepas, juga tidak boleh adu tenaga. Nah, jadi yang terakhir itu ada intisari pertama latihan gaji. Ini, ya. Ini belum nempel lawan. Ini 0000. Saya tidak ngerti dia orang yang kayak apa gitu. Saya tidak ngerti. Begitu nempel 00, saya juga belum ngerti. Ya, nah, saya pengen ngerti. Saya harus keluarkan tenaga 4 on. Kamu juga 4 on. Ya. Nahan, saya 4 on. Nah, dari sini semua timbul teori gaji yang isian. Ya, sumber upah itu baru latihan 2 macam, yaitu menggunakan ini beng, ya, ini bengso, tangan ini beng, bukan 0 tapi 4 on. Ya, lah dari 4 on, kalau lawan itu menambah menjadi 8 on 2 kali 5, saya mundur. Nah, sudah habis tenaga dia, saya 4 on lagi. Sekarang saya nambah mundur. Ya, lah ini dulu 4 on, begitu tambah mundur. Lah mundur ini namanya menggunakan tenaga lawan. Tahu dulu artinya. Nah, ini kita bang, ya, ini menggunakan ini dasar dari B, menggunakan B itu menggunakan nambah tenaga. Dari ini dulu kita sudah tahu, dilatih, sudah ada satu perasaan. Dia sekarang menambah tenaganya bukan 8 on. Langsung dia 5 kilo. Dia ke sini. Nah, kalau saya hanya begini kena terus. Kena. Maka saya ini mundur dan sampai. Nah, ini buah pakai itu. Ini buah. Ya, dia nyerah. Nah, ini buah. Ya, ini pakai samping. Ini buah itu dibagi 3 tahapan lagi. Ini baru sowan, ya, dia 2 kilo gampang, dia sini 2 kilo gampang, ya, dia 10 kilo nggak bisa, ya, gimana? Sowan nggak bisa, maka harus, ya, tenaga besar, ya, nah, pakai serbuan. Nah, ini pakai serbuan. Dari jarak jauh, wah, dia nggak terima dengan saya. Nyerang mukul ini, nyerang maju. Ini coba kaki yang menggunakan. Saya sudah tahu, ya, nah, kaki yang menggunakan. Ya. Nah, ini 3 macam. Ini kira-kira teknik dasar itu, cara-caranya, nah, latihannya dapat ini, ya. Nah, ini didorong ya. Wah. Nah. Ini namanya gigit, ya, mendorong pundak. Saya hanya pakai tangannya, hanya pakai pundaknya. Hilang. Tapi seperti tadi, ya. Ini dia pakai tenaga hanya 8 on. Ya, kalau dia pakai tenaga yang besar dan cepat, dia kena lagi. Jadi gimana? Nah, saya harus ke, ya, ke sini. Nah, ini, ya, ini namanya serba. Ini nempel putih-putih. Iya, betul, cuma ya. Iya, ini pertama. Yang kedua ini serangan dari depan. Ya, ini latihan buat serangan dari depan. Ya, sekarang dari samping. Nah, ya, dia kena ini punya
Nah, kalau dia tangan dan bisa kepaksa badan, pinggang hilang. Ya sama ini. Nih. Ya, ini tangan udah gak bisa. Ya, nah saya pinggang itu. Dan hilang dong, pinggang. Nah, ini semua kok. Tanpa tenaga kita bisa memenangkan tenaga lawan. Tanpa mundur, ya tanpa mundur. Ini kedua. Ya. Ketiga, ya ini di sini dia bisa, ini di sini, ya. Buang, ayo dibuang, hilang lagi, buang, hilang. Nah, ini. Jadi semua nggak ada yang lawan. Tuh, ini, ya, 3, 4, ya. Tangan di sini udah, ya. Serang, ya. Tuh, ya. Ini namanya kutawung, ya. Nunggu serangan, betul, ya. Nanti kalau ada percaya sudah selesai, dia tinggal sini. Saya tidak sampai, ya. Ya ini sederhananya aja. Ya orang kalau gaji, ya saya jangan pukul ya, nyerang begini betul-betul sampai saya tidak bisa. Berarti dia gajinya satu tingkatan. Nah sini yang nyerang begini, wah ini luar biasa. Nah, betul. Ini namanya kutawung. Nah ini sebetulnya lagi ada kaitannya. Siapa ini? Yang ya kayak susu. Nah ini susu ini terakhir, ya seperti pohon, akarnya sudah ada, ya dia yang goyang di sini, ya. Ya, nggak bisa. Ini seperti susu, ya. Ini kena angin, kenapa? Ya ngikutin aja. Bawahnya tetap. Jadi kalau sudah begini, ya boleh latihan yang lainnya. Kalau belum bisa begini, ya kamu mau fight bela diri, kuat-kuatan, cepet-cepetan, nanti babak belur, kalah, jangan nyalakan ilmu tadi, tidak ada apa-apa. Nah, ini sudah tepat ya. Nah, ini kelima, ini benar-benar ya, dorong tengah. Ini namanya apa? Nah, sumpah iya. Nah, tapi ini anak muda dan usia saya sudah begini, diserang terus sekali. Nah, saya begini. Diambil, ya, dari sini besar, diambil bagian. Ini namanya jahe. Ya, kalau bisa jahe, orang tidak bisa. Yang nyerang tidak takut, dia makin cepat, makin besar, kelempar. Nah ini 5 macam, semua hanya latihan beng sama di, ya, tidak ada yang luar tenaga, tidak ada yang nyerang lawan. Nah, ini sampai mahir benar-benar, baru boleh latihan nanti PCA nih, yang kita namanya PCA. Ya, yang ini baru boleh latihan ini. Tadi baru boleh nanti besok bebas. Kalau enggak, kamu besoknya sama dengan orang berkelahi, sama. Ini sudah halus, ya. Jadi pelan dulu terus. Oh, ini bisikan halus. Nah, sudah ada latihan dong bisikannya.
lama harus ya. Ini ini tenang, nggak bisa menghindar ya. Pakai tangan nggak bisa. Ya dua tangan dia itu kan pakai apa? Pakai ya ini atau buat iya. Ya pakai ini toh. Ya benar. Tapi dipakai timingnya pas. Ya ini pembahasan hari ini sudah cukup. Ya selesai semua. Ya bisa nangkap berapa yang berapa. Kalau tidak ngerti bisa bertanya lagi. Selain waktu saya kesempatan. Saya kira demikian. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ini tulisan Biansia Deji Itiarji. Jadi Deji kita itu semua adalah keluarga, baik di Indonesia maupun di luar negeri, seluruh di Indonesia maupun di Tiongkok, dan semua aliran Deji adalah keluarga. Ini banyak